Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas materi tentang metode harga pokok proses ya. Untuk metode harga pokok proses ini ada 6 tujuan pembelajaran ya. Kita lihat tujuan pembelajaran dari materi ini. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan tujuan dan karakteristik dari metode harga pokok proses. Yang kedua, mampu menjelaskan tentang biaya produksi per departemen dan alirannya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan jenis arus produksi dalam pembuatan produk, menjelaskan prosedur akuntansi untuk biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik, menjelaskan pengaruh otomatisasi atas struktur biaya produksi. Yang terakhir adalah menjelaskan bagaimana menyusun biaya produksi per departemen untuk perusahaan manufaktur. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Dari yang pertama ya. Jadi ada dua metode ya dalam akumulasi biaya yang utama ya dalam akuntansi biaya, yaitu menggunakan dua metode, yaitu metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses. Nah, pada dasarnya metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses itu memiliki tujuan yang sama, yaitu bertujuan untuk menentukan harga pokok produk. Tetapi dalam hal pembebanan biaya, kedua metode ini memiliki penekanan atau fokus yang berbeda. Nah, dalam metode harga pokok pesanan, proses akumulasi biaya itu berfokus pada pekerjaan atau proyek ya. Jadi ketika kalian belajar tentang metode harga pokok pesanan itu setiap pekerjaan itu pasti ada perincian biaya dan laba yang diperoleh ya. Kemudian metode harga pokok proses itu terfokus pada departemen-departemen dalam pabrik atau pusat biaya dan proses produksi. Jadi berbeda ya dengan metode harga pokok pesanan. Nah, kemudian kita masuk pada tujuan dan karakteristik metode harga pokok proses ya. Metode harga pokok pesanan juga memiliki karakteristik ya. Nah, ada beberapa karakteristik yang ada dalam metode harga pokok proses. Nah, tujuan dari metode harga pokok itu adalah menentukan harga pokok atau biaya per unit, yaitu dengan membagi biaya pada suatu periode tertentu, yaitu dengan cara menghitung jumlah unit produk tertentu dengan jumlah unit produk yang dihasilkan pada periode tersebut. Nah, unit-unit barang yang diproses itu akan mengalir dari satu departemen ke departemen yang lain, dan setiap departemen yang menerima hasil proses dari departemen sebelumnya itu akan memerlukan biaya-biaya tambahan. Nah, kemudian apa karakteristiknya? Karakteristik dari metode harga pokok proses yang pertama adalah biaya akan diakumulasikan menurut departemen atau pusat biaya. Kemudian biaya produksi atau pengelolaan akan dibebankan pada akun barang dalam proses dari masing-masing departemen. Kemudian yang ketiga, jumlah unit dari barang dalam proses dalam setiap departemen itu harus dinyatakan dalam bentuk tingkat penyelesaian atau prosentase dan unit yang dianggap selesai. Nah, biaya per unit itu dihitung menurut departemen atau per biaya ya. Kemudian yang kelima, pada saat produksi selesai dalam suatu departemen produksi, maka jumlah unit yang selesai dan biayanya itu akan dipindahkan ke departemen produksi berikutnya. Atau kalau barang itu sudah selesai, maka akan dipindahkan ke gudang barang jadi. Kemudian yang keenam, itu karakteristiknya adalah untuk mengumpulkan, mengikhtisarkan dan menghitung biaya secara total per unit masing-masing
departemen ya. Kemudian itu akan digunakan ya untuk mengumpulkan, mengikhtisarkan dan menghitung biaya secara total per unit. Masing-masing departemen itu akan digunakan formulir biaya laporan biaya produksi, digunakan formulir laporan biaya produksi ya, maaf salah. Nah kemudian untuk biaya produksi per departemen, itu sendiri ini ya. Jadi biaya produksi yang dikeluarkan pada setiap departemen seperti bahan langsung, tenaga kerja langsung, BOP itu akan diakumulasikan dalam akun barang dalam proses yang dibentuk untuk setiap departemen produksi yang bersangkutan. Jadi ketika kalian belajar tentang metode harga pokok pesanan kan sudah dijelaskan ya bahwa biaya-biaya langsung itu akan masuk ke dalam barang dalam proses ya ketika dicatat ya. Misalnya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung dan BOP yang dibebankan. Sedangkan bahan-bahan tak langsung itu akan langsung masuk ke BOP. Meskipun nanti semuanya itu akan masuk ke barang dalam proses, tapi untuk bahan tak langsung itu dimasukkan dulu ke BOP. Nah, dalam metode harga pokok proses, elemen-elemen biaya produksi itu secara total maupun per unit akan diikhtisarkan dalam laporan biaya produksi. Nah, kemudian laporan biaya produksi itu menunjukkan perhitungan atas biaya dari jumlah unit yang selesai, kemudian dipindahkan ke departemen berikutnya, serta biaya dari jumlah unit yang masih dalam proses ya maksudnya. Nah kemudian selanjutnya arus produk. Nah kita lihat arus produk, jenis-jenis arus produk ya. Jenis-jenis arus produk itu ada 3 ya. Yang pertama itu arus produk berurutan ya atau sekuensial. Nah arus produk sekuensial ini adalah merupakan arus produk yang paling sederhana. Ini kalian bisa lihat nih di bawahnya ini ada ya arus produk secara sekuensial atau berurutan ya. Ini berarti unit-unit produk itu mengalir ya melalui semua tahap produksi ya dan departemen dalam urutan yang sama. Jadi arus produk seperti ini ya di bawah ini ya, ini berurutan masuk dari departemen nih bahan baku langsung, kemudian masuk, kemudian tenaga kerja langsung ya, ini semua masuk BDP ya. Kemudian bahan baku tidak langsung itu dia akan masuk ke BOP. Nanti semua akan diproses yang akhirnya menjadi sebuah produk jadi. Kemudian yang kedua adalah arus produk paralel ya. Arus produk paralel ini adalah bahan baku pada mulanya itu mengalir melalui beberapa departemen yang berbeda, kemudian disatukan dalam suatu proses tahap terakhir atau tahap penyelesaian untuk menjadi barang jadi atau ini ya kalau dilihat di contohnya nih di bawahnya ada ya arus paralel ini ya. Jadi dalam arus paralel ini bahan baku pada mulanya itu mengalir melalui departemen yang berbeda, kemudian disatukan dalam suatu proses tahap terakhir ya atau tahap penyelesaian untuk menjadi barang jadi. Nah kemudian yang ketiga adalah arus produk selektif ya. Arus produk selektif itu adalah bahan baku yang mengalir, bahan baku yang sama itu mengalir dalam beberapa tahap produksi atau urutan departemen yang berbeda, dan masing-masing urutan departemen dalam pengolahan tersebut akan menghasilkan barang jadi yang berbeda ya. Jadi akun barang dalam proses per departemen itu untuk gambarnya ini kebetulan saya enggak menampilkan gambarnya. Kalau kalian
ada punya bukunya ya, kalian bisa melihat buku kalian ya untuk contoh aliran produk secara selektif ya. Kemudian saya lanjut langsung ke prosedur akuntansi untuk biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Nah, jadi pembebanan atas biaya-biaya produksi seperti bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik itu biasanya dikumpulkan dalam akun barang dalam proses per departemen. Ya. Nah, dalam metode harga pokok proses, pencatatan biaya bahan itu frekuensinya adalah itu kalau dibandingkan dengan metode harga pokok pesanan itu lebih sedikit ya. Nah, karena apa? Karena bahan langsung itu kalau di kalau di metode harga pokok proses itu pembebanannya adalah pada departemen ya, bukan pada pekerjaan atau pesanan ya, seperti yang ada dalam metode harga pokok pesanan, sehingga ini untuk pencatatan klerikalnya itu lebih sedikit. Kemudian umumnya bahan itu digunakan ya, bahan baku itu digunakan hanya pada departemen produksi yang paling awal atau yang pertama melakukan proses produksi ya. Dan departemen produksi berikutnya itu biasanya hanya memerlukan biaya tambahan seperti tenaga kerja langsung dan BOP. Nah, kemudian ini bisa kalian lihat ya, misalnya nih contohnya. Misalnya departemen produksi yang melakukan tahap awal itu misalnya departemen pemotongan. Dia menggunakan bahan baku langsung sebesar 38 juta. Nah, untuk suatu periode tertentu ya, maka jurnalnya adalah barang dalam proses departemen pemotongan. Berarti kan masuknya ke departemen pemotongan dulu ya. Sebesar 38 juta di debit kreditnya persediaan bahan. Ya, karena bahannya yang di gudang itu akan berkurang ya ketika diambil untuk proses produksi. Nah, ayat untuk mencatat pendistribusian tenaga kerja langsung dari akun gaji dan upah ke masing-masing departemen. Ini dimisalkan saja ya, dimisalkan itu gaji dan upah itu selama bulan A itu sebesar 82.408.000 ya, misalnya seperti itu. Nah, dari total itu misalnya untuk departemen pemotongan itu sebesar 39.240. Untuk departemen perakitan 43.168.000. Maka jurnal yang dibuat adalah pembebanannya ya, berarti ya barang dalam proses departemen pemotongan sebesar 39.240 di debit. Kemudian barang dalam proses departemen perakitan di debit juga 43.168.000. Kreditnya gaji dan upah sebesar totalnya yaitu 82.408.000. Nah, kemudian untuk ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat BOP yang sesungguhnya. Nah, misalnya di sini BOP yang sesungguhnya itu terdiri dari ini ya, biaya yang masih harus dibayar, utang dagang, akumulasi penyusutan, bayar di muka, persediaan bahan, dan gaji dan upah. Nah, maka jurnalnya adalah debitnya adalah BOP ya, BOP sebesar totalnya berapa tadi biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. Baru kreditnya adalah masing-masing ya, kreditnya ada biaya yang masih dibayar sebesar 5.390.000 dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian lanjut. Nah, kemudian jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk membebankan BOP dengan menggunakan tarif yang ditetapkan di muka ya, atau predetermined rate. Artinya apa? Artinya kalau BOP yang dihitung menggunakan tarif itu adalah BOP yang dibebankan. Nah, BOP yang dibebankan itu adalah BOP yang boleh dimasukkan dalam harga pokok produksi ya. Sehingga BOP yang dibebankan itu pencatatannya akan masuk ke barang dalam proses ya. Nah, ketika tadi pembebanannya tadi ya
dari ini tadi ya, ini angkanya ada kekeliruan ya. Jadi nanti samakan dengan yang di atas ini ya, ini asalnya dari sini ya. Atau dibuat seperti ini juga enggak apa-apa ya, misalnya angkanya ini aja ya. Jadi misalnya BOP yang dibebankan itu terdiri dari berasal dari departemen pemotongan misalnya 36.720. Kemudian dari departemen perakitan itu 39.824.000, sehingga total BOP yang dibebankan kan 76.544.000. Sehingga kalau dimasukkan ke dalam pencatatan jurnalnya adalah BDP atau barang dalam proses departemen pemotongan di debit 36.720, kemudian BDP departemen perakitan di debit juga ya 39.824.000, dan kreditnya BOP yang dibebankan sebesar 76.544.000. Jadi total BOP yang dibebankan dari departemen pemotongan dan perakitan ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengaruh otomatisasi. Jadi pengaruh otomatisasi itu apa sih ya? Jadi struktur biaya produksi atau manufacturing cost itu akan berubah ya apabila terjadi otomatisasi dalam lingkungan manufaktur. Nah, seberapa jauh struktur biaya ini akan berubah? Nah, ini tergantung pada tinggi atau rendahnya perubahan tingkat otomatisasi ya. Nah, dengan otomatisasi yang dilakukan secara menyeluruh itu dalam semua kegiatan pabrik, maka ini akan berpengaruh ya terhadap biaya tenaga kerja langsungnya ya. Jadi dengan otomatisasi yang dilakukan secara menyeluruh itu akan menurunkan biaya tenaga kerja langsung, dan biaya ini akan menjadi tidak berarti dalam jumlah biaya produksi. Nah, kemudian dengan penurunan tenaga kerja langsungnya itu di lain pihak biaya overhead pabriknya meningkat dengan adanya otomatisasi. Misalnya apa? Misalnya biaya penyusutan pabrik, biaya reparasi dan pemeliharaan itu akan meningkat ya. Karena dengan otomatisasi kan otomatis itu kan artinya perusahaan akan menggunakan teknologi ya, menggunakan teknologi yang lebih canggih, misalnya menambah jumlah mesin. Nah, adanya mesin pasti akan mengurangi jumlah tenaga kerja. Nah, biaya pabrik itu bisa diperkecil menjadi bahan langsung dan BOP atau biaya konversi ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah laporan biaya produksi. Laporan biaya produksi. Nah, laporan biaya produksi ini, jadi suatu laporan biaya produksi itu biasanya akan melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan produksi ya dalam bentuk arus fisik dan arus biaya secara total ya, secara total maupun per unit. Nah, laporan biaya itu terdiri dari dua bagian pokok ya, yaitu yang pertama adalah produksi dalam unit ya. Nah, di bagian ini meliputi informasi tentang jumlah unit barang yang masuk dan keluar untuk setiap departemen. Nah, bagian ini menunjukkan arus yang pada dasarnya itu sama dengan arus biaya, yaitu meliputi jumlah unit produksi yang harus dipertanggungjawabkan dan pertanggungjawaban produksi. Kemudian yang kedua adalah biaya produksi. Bagian bagian biaya produksi ini merupakan arus produksi yang dinyatakan dalam bentuk uang. Nah, bagian ini menunjukkan biaya yang dikeluarkan suatu departemen produksi dan pertanggungjawaban dari biaya tersebut ya. Nah, biaya apa saja biaya yang dipertanggungjawabkan itu biasanya biaya yang dipertanggungjawabkan adalah yang pertama adalah biaya yang ditambahkan selama periode yang bersangkutan, kemudian biaya yang diterima dari departemen sebelumnya ya, dan
barang dalam proses awal. Nah, selanjutnya adalah informasi yang diperlukan untuk menyusun laporan biaya produksi. Informasinya apa saja ya? Jadi untuk menyusun laporan biaya produksi, maka informasi yang pertama yang dibutuhkan adalah produk ekivalen ya. Produk ekivalen itu adalah jumlah unit selesai ditambah jumlah barang dalam proses dengan memperhitungkan prosentase penyelesaian. Nah, ini digunakan untuk menghitung biaya per unit dengan cara membagi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP dengan jumlah atau angka produksi ekivalen. Kemudian informasi yang kedua adalah biaya per unit. Nah, biaya per unit itu dapat dihitung dengan membagi jumlah dari masing-masing biaya tersebut dengan angka produksi ekivalen. Dan yang ketiga, pertanggungjawaban biaya. Jadi biaya yang telah dikeluarkan dan dipertanggungjawabkan itu harus sama dengan jumlah yang menunjukkan pertanggungjawaban biaya. Nah, kita masuk ke contohnya ya. Contohnya adalah nih, American Chair Company. Dia memiliki 2 departemen ya, yaitu departemen pemotongan dan departemen perakitan. Nah, ini misalnya di departemen produksi itu informasinya adalah jumlah unit dalam proses awal 100, kemudian jumlah unit yang telah selesai dan ditransfer keluar 500, jumlah unit dalam proses akhir, ini konversi ya, 60%, 20%, dan 40%. Artinya apa? 60% untuk biaya bahan baku langsung, 20% untuk TKL, dan 40% untuk BOP dari 200 ini ya. Kemudian biayanya ada biaya dalam proses barang dalam proses awal ya. Barang dalam proses awal itu bahan baku langsung biayanya adalah 1.892. Kemudian tenaga kerja langsung 400, BOP-nya $796. Kemudian biaya yang ditambahkan di bulan Juli, bahan baku langsungnya 13.608, TKL-nya $5.000, BOP-nya $7.904. Nah, kita analisis secara fisik ya, unit fisiknya ya. Jadi untuk unit-unit pada awal barang dalam proses tadi 100, unit yang mulai dikerjakan berarti 500 tambah 100 berarti 600 ya, total yang dihitung adalah 700. Nah, kemudian unit yang telah dihitung ya, unit-unit yang sudah selesai dan ditransfer keluar mulai dikerjakan nanti 400, kemudian persediaan awalnya 100 ya. Kemudian unit pada persediaan akhir barang dalam proses itu tadi persentasenya 60% dari 200 untuk bahan baku langsung, 20% untuk TKL, dan 40% untuk BOP, sehingga totalnya adalah 700. Nah, kemudian untuk perhitungan unit ekivalen yang pertama ya, kita ngitung unit ekivalennya. Untuk menghitung unit ekivalen maka kita buat kolom aja ya biar lebih mudah ya. Tadi dari bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Kita masukkan unit yang sudah selesai. Unit yang sudah selesai ini berasal dari ini tadi ya. Dari ini ya. Departemen produksi 500 ini tadi ya. Masukkan 500 ya. Bahan baku, TKL, dan BOP 500 ya masing-masing. Nah, kemudian ditambah unit persediaan akhir atau work in process ya, dikalikan bagian yang telah selesai. Tadi kan ada 200 tadi ya yang konversi tadi ya, berarti tinggal dihitung saja. Untuk bahan baku langsungnya 60% dari 200 berarti 120. Kemudian TKL-nya 20% dari 200 berarti 40. Overhead 40% dari 280. Nah,
Itu kita bisa lihat, bisa ketemu unit output setaranya adalah untuk bahan baku adalah 620, TKL tenaga kerja 540 dan BOP-nya 580. Nah, ekuivalennya sudah ketemu, maka kita bisa menghitung biaya per unitnya. Untuk menghitung biaya per unit berarti kita masukkan biaya bahan baku, berarti ya kita masukkan tadi barang dalam proses awal biayanya adalah 1000 berapa tadi, coba dilihat di sini 1892 ya. Kemudian yang ditambahkan di bulan Juli 13.608 kita masukkan ya, kita masukkan. Nah, ini dibagi unit setara biaya bahan bakunya, unit setaranya kan 620 ya, sehingga ketemu bahan baku per unitnya adalah $25 ya. Kemudian untuk TKL juga sama caranya. TKL tadi di informasi biaya tadi kan $400 ya, ditambah yang ditambahkan di bulan Juli 5.000 dibagi unit ekuivalennya tadi yang sudah ketemu 540, sehingga ketemu biaya tenaga kerja per unitnya adalah $10. Kemudian BOP juga sama caranya ya. Jadi yang ada di informasi tadi BOP-nya kan 796, coba dilihat ya biar kalian paham ya. Ini ya 796 ditambah yang ditambahkan di bulan Juli adalah 7.904. Kamu tambahkan saja, kamu tambahkan ya 796 ditambah 7904 dibagi ekuivalennya 580, sehingga ketemu BOP-nya adalah $15. Nah, sudah ketemu ya, ekuivalen sudah ketemu, biaya per unit sudah ketemu, kita masukkan, kita buat laporan pertanggungjawaban ya. Berarti total biaya per unit secara keseluruhan adalah, caranya berarti biaya per unit sama dengan biaya bahan baku per unit ditambah tenaga kerja per unit ditambah BOP per unit ya. Udah ketemu kan, tinggal dimasukkan $25 tambah $10 ditambah $15, sehingga ketemu $50 per unit. Nah, kemudian kamu masukkan untuk pertanggungjawaban biayanya, dimasukkan di kolom juga ya, dimasukkan di kolom ya. Jadi persen unitnya ya, unit yang ditransfer ke departemen perakitan, kan tadi dari departemen pemotongan ya, ditransfer ke perakitan 500, prosentasenya 100% ya. Kemudian 100% berarti biaya per unitnya berapa secara keseluruhan, tadi kan 50 ya, berarti $50 kali 500 unit, sehingga total biayanya adalah $25.000. Kemudian untuk barang dalam proses akhir tadi 60%, bahan bakunya 60% dari 200, 120 ya, kali 25 $3.000. TKL nya 20% kali 240 kali 10 berarti 400. BOP nya sama ya, 40% kali 200 berarti 80 kali 15 $1.200, sehingga total biaya yang dipertanggungjawabkan adalah $29.600. Nah, sekarang kita masuk ke departemen kedua, yaitu departemen perakitan. Di departemen perakitan juga ini ada biaya-biayanya ya. Misalnya di sini jumlah unit dalam proses awal untuk departemen perakitan adalah 180. Jumlah unit yang sudah selesai dan ditransfer keluar 580. Jumlah unit dalam proses akhir itu 100%, 70% dan 70%. Artinya apa? Bahan baku 100%, tenaga kerja langsung 70% dan BOP-nya 70% dari 100 ya. Kemudian biaya barang dalam proses awal untuk dari departemen sebelumnya berarti 8.320, bahan bakunya 830, TKL-nya 475, BOP-nya 518. Kemudian biaya yang ditambahkan dalam bulan Juli, bahan baku langsung $7.296, tenaga kerja langsung $9.210 dan BOP-nya $11.052. Nah, kita masukkan seperti yang waktu kita nyari tadi ya, ekuivalen, kita masukkan ekuivalennya. Ekuivalennya tadi dari departemen sebelumnya adalah 580 ya, 580
semuanya, berarti di TKL bahan baku langsung, BOP juga ya 100%. Kemudian unit ekivalennya di persediaan akhir ya. Tadi kan dari departemen sebelumnya 100 ya, 100, kemudian bahan bakunya prosentasenya 100 berarti sama ya. Kemudian TKL sama BOP kan 70, berarti masing-masing 70 ya. Berarti akan ketemu unit ekivalennya untuk departemen sebelumnya berarti 680, bahan baku langsung sama, TKL dan BOP masing-masing 650 ya ekivalennya. Nah, kemudian kita masuk ke departemen sebelumnya yang biayanya ya, pertanggungjawaban biayanya. Tadi departemen sebelumnya adalah ini yang ada di info tadi ya, ini 8.320 ya, 8.320. Kemudian mana tadi, sebentar, departemen sebelumnya, ini dulu ya, departemen sebelum ini 8.320 tadi bahan baku langsungnya ya, dilihat di info ya, 830, TKL-nya 475 dan BOP-nya 518. Kemudian biaya yang ditambahkan selama periode berjalan, berarti tadi ya dari departemen pemotongan tadi ya 25.000 ditambah 7296. Coba dilihat. Nah, 7296 itu tadi dari departemen sebelumnya tadi ya, 7296. Kemudian TKL-nya 9210, total BOP-nya adalah 11052. Ini ya, 11052. Nah, kemudian untuk berarti totalnya berapa dihitung ya. Totalnya 8320 tambah 25 ya, berarti 33320. Kemudian bahan baku langsungnya adalah 830 ditambah 7296, 8126 ya. Kemudian untuk TKL-nya 475 ditambah 9210 ya, 9685. Kemudian BOP-nya 518, kemudian ditambah 11052 ya, sebesar 12420. Nah, dibagi dengan unit ekivalennya yang sudah ketemu tadi, sehingga masing-masing akan ketemu ya. Dari departemen sebelumnya berarti biaya per unit, biayanya ya per unitnya adalah $49, bahan baku langsungnya 11,95, TKL-nya 14,9 dan BOP-nya $19,11. Nah, sudah ketemu ya biaya per unitnya. Kita buat pertanggungjawaban. Tinggal ditambahkan tadi biaya yang sudah ketemu tadi, sehingga ketemu ini ya, $94,96 ini ya hasilnya. Nah, kemudian dimasukkan ke biaya pertanggungjawaban. Tadi unit yang ditransfer ke departemen perakitan itu adalah 580 ya, 580. Kemudian prosentasenya adalah 100%. Biayanya ini yang betul ini ya 94,96 ya, dikalikan kali 580 sehingga ketemu 54317. Kemudian untuk barang dalam proses akhir, tadi prosentasenya ya di dasar untuk departemen sebelumnya tadi 100 ya. Kemudian prosentasenya 100%. Biaya per unitnya tadi 49, sehingga ketemu biaya totalnya adalah 4.900. Bahan bakunya adalah 100% juga ya, kali 11,95 berarti 1195. TKL-nya 70%, berarti 70 kali 14,9 1043. Kemudian overhead pabrik 70% ya, berarti 70 kali 19,11, sehingga total biaya yang dipertanggungjawabkan adalah sebesar $63.153.
Nah, gitu ya untuk materi metode harga pokok proses hari ini. Ini memang tidak sama dengan yang ada di buku ya. Saya ambil contoh yang lebih mudah agar kalian bisa lebih mudah untuk memahaminya. Nah, untuk PR-nya silakan kamu kerjakan soal latihan yang ada di buku, yaitu halaman 107 ya. 107 nomor 41 ya. Nanti seperti biasa untuk pengumpulannya silakan kalian jadikan satu dengan resume ya, dijadikan satu file, kirim dan upload di IV. Begitu ya untuk materi hari ini saya akhiri. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian ya. Semoga ilmunya berkah dan manfaat. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.